Pada hari ini kami berkesempatan untuk menuju ke Desa Onje demi melakukan penelitian mengenai Adipati Onje yang merupakan subtema kami dalam kegiatan P5 ini. Bapak Khoirudin memberikan banyak sekali informasi mengenai Adipati Onje dan Desa Onje di mana kita berada sekarang. Kami berkesempatan untuk mengunjungi beberapa peninggalan yang ada di Desa Onje ini, dan salah satunya adalah makam Adipati Onje II. Setelah kami sampai di makam, kami disambut dengan banyak tangga yang mengarah ke makam Adipati Onje II. Pemandangan yang dapat kami lihat hanyalah pepohonan dan banyak makam yang menurut Pak Khoirudin merupakan makam dari masyarakat Onje di masa lampau. Di sana kami diceritakan tentang makam dari Adipati Onje itu sendiri. Tidak hanya sampai di situ, Bapak Khoirudin juga mengajak kami untuk bersama-sama mengunjungi berbagai macam peninggalan dari Desa Onje ini. Jadi, kita sudah sampai di tempat cagar budaya petilasan Ki Kantaraga atau Arca Bukut. Nah, Arca Bukut ini adalah batu di mana pertemuan Ki Tepus Rumput dengan Ki Bukut. Berikut penjelasan lebih lengkap tentang batu arca dari Bapak Khoirudin selaku juru kunci. Di sini kenapa disebut Onje Bukut? Karena di sini dulu ada banyak tanaman burus. Ki Tepus Rumput kesini itu karena mendengar suara kokokan ayam. Beliau pas pertama hadir di wilayah ini itu di sisi utara ini dulu ada pohon jati, namanya Jati Wangi. Letaknya adalah di sebelah sisi utara ini. Ku arsane saking nikune bentuknya kados niku napa disusun? Itu memang alami seperti itu, tidak yang itu kan tidak disusun. Okay. Makanya dinamakan arca batu. Oh, okay. Di sini dulu yang tadi saya ceritakan antara pertemuan Ki Tepus Rumput dan Ki Onje Bukut, makanya di sini dinamakan petilasan Ki Kantaraga atau Onje Bukut. Dan bentuk dari arca tersebut atau simbol sebagai Ki Onje Bukut itu sendiri. Berarti pas kejadian pertemuan itu masih hutan belantara yang nggak ada pemukiman sama sekali ya, Pak? Iya masih hutan karena Ki Onje Bukut kan seorang pertapa. Beliau di sini juga belum dengan banyak orang. Makanya di sini masih dulunya banyak pohon-pohon juga. Akhirnya Ki Tepus Rumput itu sendiri kan diberi nama Ki Tepus Rumput karena beliau datang dari Bangkulon, dari arah barat kan dinamakan, ada yang menamakan Syekh Maulana Mahri. Cagar budaya yang kedua yaitu Watu Dakon. Selanjutnya, peninggalan Masjid Raden Sayyid Kuning yang kental dengan Islam abogenya. Kami mendapatkan kesempatan untuk bertanya lebih dalam tentang Adipati Onje ini dengan Bapak Khoirudin. Dan saya ingin memberikan sedikit pertanyaan, boleh ya Pak? Boleh. Jadi saya ingin tahu Desa Onje ini itu kan sudah dari zaman dulu, Iya. sudah bertahun-tahun lamanya, dan dijadikan desa wisata itu sejak kapan? Kalau menjadi desa wisata itu Onje sekitar tahun 2010 yang 2010. Iya, 2010 era Bapak Triyono Masih Bupati Purbalingga yang Pak Tri itu yang namanya di situ kan dalam
cagar budaya kan ada tahun lah itu menjelang tidak lama itu memang kalau wisata religius itu sebenarnya sudah lama dari dulu, cuman kan tidak masuk dalam resmi seperti yang dideklarasi seperti itu. Dan ini kan tema dari kami ini kan Adipati Once. Iya. Jadi saya ingin meminta sedikit biografi dari Adipati Once kalau boleh. Iya. Keluarga berarti Adipati Once dua yaitu Raden Anyaprabati. Beliau beristri satu Dewi Pakuwati dari Adipati Cipaku. Yang kedua Dewi Kelingwati dari Pasir Luhur. Yang ketiga Pingenwati dari Adipati Arenan. Nah, dari Pakuwati ini beliau menurunkan dua putra yaitu Gandanegara dan Gandakusuma yang dulu diberikan wilayah di daerah itu, makanya sekarang dinamakan Desa Mangunegara, dan sebelahnya yaitu Citra Kusuma. Itu diambil dari nama putra-putra beliau. Ya, terus kaitan yang kedua yaitu Kuningwati, itu adalah putri dari Adipati sendiri yang diperistri oleh Abdullah Syarif atau Raden Said Kuning, dan beliau setelah ada tragedi meninggalnya dua istri yaitu Pakuwati dan Kelingwati, beliau beristri lagi yaitu dengan Pingenwati dari Adipati Arenan, dan nama Pingenwati itu diabadikan menjadi Sungai Pingen yang kita kalau menuju ke sini ke arah makam Adipati itu kan ada jembatan, itulah namanya Sungai Pingen untuk mengabadikan istri beliau yaitu Pingenwati dari Adipati Arenan. Dan dari Pingenwati inilah Mbah Adipati menurunkan Wangsantaka dan Arsantaka, dan Arsantaka inilah yang menurunkan Bupati Purbalingga yang pertama dan seterusnya. Maka Onje, desa Onje dinamakan Cikal Bakal Kabupaten Purbalingga. Ya, Terus ini Pak, soal Batu Arca, iya. itu saya ingin tahu sedikit mengenai Batu Iya. Arca. Kalau Batu Arca itu adalah tempat pertemuan antara Ki Tepus Rumput dengan Ki Bukut, ya, Ki Bukut. Nah, di situ kan banyak pohon burus yang di situ buah dari burus itu namanya Onje. Maka karena wilayah itu banyak pohon burus, maka diberi nama Onje. Itu sebelum menjadi Kadipaten. Arca Bukut itu diambil dari nama Ki Bukut tadi yang pertemuan dengan Ki Tepus Rumput itu tadi. Filosofi dari nama Once itu apa Pak? Kalau filosofi nama Onje itu kan dari buah yang burus yang kecil itu. Nah, Onje itu bahasa filosofinya adalah onjo. Onjo berarti berlomba-lomba untuk lebih baik atau lebih meningkat. Onjo kan maju. Onje, cara onjo itu kan berarti cara bahasa Arabnya fastabil khairat, berarti lebih maju seperti Onje. Terus Adipati Once itu kan ada dua ya Pak? Iya. Dan di Adipati Once yang pertama itu sebelumnya nggak ada yang Adipati Once itu. Adipati Onje yang pertama itu kan bergelar memang Ki Ageng Ore-Ore. Ki Ageng Ore-Ore Onje. Makanya diberi nama diabadikan menjadi putra Ore-Ore untuk sepak bola daerah Onje. Terus Ki Tepus Rumput atau Ki Ageng Ore-Ore tadi kan setelah tampuk pemerintahan diberikan kepada Adipati II, beliau kan mengembara lagi. Makanya yang dimakamkan di situ adalah Adipati II yaitu Raden Anyaprabati. Kalau soal Batu Dakon Pak? Kalau Batu Dakon dulunya memang sebelum mandi para istri atau putri
dari kerajaan memang numbuk batu dulu, diambil serbuk untuk gosok gigi. Setiap hari akhirnya batu itu berlubang seperti yang kita lihat kemarin, seperti itu. Terus makam dari Raden Said Kuning juga di sini. Makam Raden Said Kuning ya, yang sebelum kita ke Batu Dakon kan ada ke arah kanan dari jembatan, itu makam Said Kuning di situ. Adipati Once II yang kemarin. Yang kita mau ke Batu Dakon kan belok kiri jembatan. Kalau yang belok kanan itu makam Said Kuning, Raden Said Kuning. Kalau makam Adipati Once II Adipati Once II yang sana, yang sebelah selatan. yang pertama? Yang pertama beliau tidak di sini karena beliau mengembara ke arah timur, ke arah utara. Beliau makamnya tidak ditemukan karena beliau memang dari awal suka berkelana atau seperti itu. Jadi itu banyak itu peninggalan dari Adipati Once II. Iya, termasuk. Iya, Adipati Once II dan Adipati pertama, karena Adipati pertama kan sebelum Adipati II besar kan masih dipegang Adipati I. Nah, setelah beliau besar dewasa kan baru diserahkan ke Adipati II. Seperti kayak Batu Alca kan berarti di situ pertemuan Kitepus Rumput. Lah Kitepus Rumput itu kan berarti Adipati I. Matur nuwun atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Semoga desa Once ini semakin maju lagi. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.